Selamat sore Mitra Tia TV, apa kabar Anda? Prajurit kembali hadir menjumpai Anda hari ini Sabtu 11 April 2015, saya Sena Herpram. Mitra Tia TV, pemerintah Republik Indonesia berkomitmen untuk bisa swasembada pangan. Di bawah pemerintahan Presiden RI ke-7 ini, ya, ada ditargetkan nanti tahun 2015 ini bisa swasembada pangan, terutama untuk padinya. Untuk tahun 2016 itu jagung, 2017 kedelai. Nah, untuk bisa mencapai itu tentu butuh peran serta setiap elemen bangsa ini, termasuk adalah TNI Angkatan Darat. Nah, bagaimana keseriusan dari TNI Angkatan Darat ini di dalam memberikan kontribusinya untuk bisa mencapai swasembada pangan bagi bangsa Indonesia ini? Kita akan bahas dalam Prajurit sore hari ini, peran penting TNI Angkatan Darat dalam swasembada pangan. Kita akan bersama Kasiter Korem 074 Waras Tratama, Mayor Infantri Raffiuddin Hanafi. Selamat sore, Pak Raffiuddin. Mas. Kabar baik? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat pasti ya. Sehat. Dan Mitra Tia TV, kami juga mengundang Anda untuk bergabung seperti biasanya, line phone 0271 857 555. Nah, seperti apa keseriusan TNI Angkatan Darat ini untuk bisa mendukung program pemerintah mencapai swasembada pangan? Pak Raffiuddin, boleh dijelaskan awal permulaan ini ya, di perjumpaan kita ini terkait dengan swasembada pangan mungkin ya, biar pemahaman kita mungkin bisa sama nanti. Oke. Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Bila kita lihat negara kita adalah negara agraris, gitu ya, negara agraris, di mana dibilang negara agraris karena masyarakatnya sebagian besar berpenghasilan dari bertani. Tetapi pada kenyataannya, ironisnya pada saat sekarang kita malah mengimpor, baik itu beras, baik itu kedelai, gula dari negara-negara tetangga kita. Sehingga mungkin dengan latar belakang seperti itu, pemerintah pada saat ini mempunyai program dalam rangka untuk meningkatkan swasembada pangan. Di mana swasembada pangan artinya adalah pemerintah itu mampu memenuhi semua kebutuhan, khususnya kaitannya dengan pangan. Kaitannya dengan itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan ataupun aturan-aturan, yang tentunya aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan ini harus untuk kepentingan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, membangun infrastruktur dalam artian pemerintah harus menyiapkan daerah-daerah irigasi, jaringan-jaringan irigasi, dan juga adanya ekstensifikasi ataupun percetakan lahan tanam. Lahan tanam. Di samping itu juga menyiapkan akses jalan kepada lahan-lahan pertanian yang ada di wilayah. Yang ketiga adalah adanya penyuluhan, pengembangan, penelitian tentang obat, tentang bibit, dan tidak kalah pentingnya juga memang harus disiapkan sumber daya manusia, dalam hal ini petani itu sendiri. Yang terakhir adalah pemerintah juga harus memikirkan tentang diversifikasi, di mana diversifikasi ini maksudnya adalah mencari komoditi pengganti beras yang mungkin selama ini masyarakat kita sudah pikirnya beras untuk mengenyangkan, padahal masih banyak komoditi lain yang bisa dirubah untuk menggantikan beras. Jadi kadang orang ada ya belum dikatakan makan atau sarapan kalau belum itu nasi yang masuk ke perut gitu ya. Jadi butiran-butiran beras itu memang sudah tertanam mulai dari kita kecil. Mulai dari kita kecil memang butir-butiran itu sudah tertanam. Kalau sebelum butiran itu masuk ke perut, itu belum kenyang, belum bisa mengenyangkan kita. Mungkin hal inilah yang mungkin perlu kita pikirkan. Misalnya mungkin komoditi selain beras, bisa jagung, bisa sagu, bisa gandum mungkin untuk merubah image itu. Mungkin seperti itu. Betul ya, kalau orang Jawa mungkin memang akrab dengan nasi. Kalau itu yang disebutkan Pak Raffiuddin tadi yang
sagu itu memang daerah Indonesia Timur ya. ya, Itu memang betul. jadi makanan sehari-hari ya Betul, gitu ya. ya. Baik, jadi memang apa yang disampaikan oleh Pak Rafiuddin tentang swasembada pangan. Jadi pemerintah saat ini memang kenyataannya ya masih ada impor-impor ya untuk kebutuhan pokok masyarakat ini dari negara lain. Jadi bagaimana supaya bahwa Indonesia mampu mengadakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, kebutuhan pangan ini ya. Dari padi, jagung, kedelai dan lain sebagainya. Oke, memang benar ada undang-undang, peraturan pemerintah ini bagian dari kebijakan yang memang pro petani dan pro pertanian ya. Itu diharapkan akan banyak sekali nanti muncul ya. Baik, nah tadi juga disinggung tentang bagaimana pengelolaan pengairan, kemudian bisa mengolah bibit yang mudah didapatkan petani dan lain sebagainya. Nah, di sini dikatakan bahwa TNI memiliki peran penting ya untuk swasembada pangan ini, ketahanan pangan. Dan saya ingin tahu apakah memang selama ini sudah ada semacam MOU ya yang dibuat, mungkin pemerintah dalam ini diwakili Menteri Pertanian dengan pihak TNI Angkatan Darat ini bisa dijelaskan mulai kapan ada MOU dan mungkin yang paling baru MOU apa ini tentang apa? Untuk MOU khususnya di bidang pertanian, memang ini sudah didahului dengan adanya MOU antara Menteri Pertanian dengan Panglima TNI. Itu di sekitar bulan Oktober 2014. Tahun lalu ya. Terus dilanjutkan dengan MOU antara Menteri Pertanian dengan Kepala Staf Angkatan Darat. Itu pelaksananya di Pangkalan Bun di Sulawesi. Pada saat itu bertepatan ada kegiatan apel Komandan Satuan, apel Danrem dan Dandim di sana. Dari itu dilanjutkan juga MOU di tingkat daerah. Di Jawa Tengah ini ya. Di Jawa Tengah. Antara Pangdampa di Ponorogo dengan Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Itu kegiatannya kemarin di Klaten pada saat itu. Ada kegiatan tanam padi di sana antara Menteri Pertanian, terus ada Panglima, ada Gubernur di situ. Di samping itu yang paling penting di tingkat bawah. Antara Komandan Kodim dengan wali kota maupun bupati. Bupati ya. Itu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Pak Rafiuddin ya. Kita jeda terlebih dahulu. Dan Mitra TA TV, pastikan Anda tetap bersama kami dan jangan lupa Anda juga bisa interaktif di 02718575555. Prajurit dalam hal ini ya akan mengangkat peran penting TNI Angkatan Darat untuk swasembada pangan akan segera kembali untuk Anda.